Pesannya Osho apa? Jangan mencari kesempurnaan. Orang mengira mereka bisa mencintai hanya jika menemukan pasangan yang layak. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Orang mengira mereka akan mencintai hanya jika mereka menemukan pria atau wanita sempurna. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena wanita sempurna dan pria sempurna tidak ada. Jika mereka ada, mereka tidak akan peduli dengan cintamu. Mereka tidak akan tertarik. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang tetap melajang sepanjang hidupnya karena dia mencari wanita yang sempurna. Ketika dia berusia 70 tahun, seseorang bertanya, "Engkau melakukan perjalanan dan bepergian dari New York ke Kathmandu, dari Kathmandu ke Roma, dari Roma ke London. Engkau telah mencari. Tidak bisakah engkau menemukan wanita yang sempurna? Tidak adakah satu pun?" Orang tua itu menjadi sangat sedih. Terus dia berkata, "Iya, saya pernah melakukannya. Satu hari dahulu kala saya bertemu dengan seorang wanita yang sempurna." Penanyanya terus berkata, "Lalu apa yang terjadi? Kenapa kok kamu tidak menikah?" Lelaki itu terus berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Dia juga mencari pria yang sempurna." Ya, berarti aku juga tidak masuk kriteria akhirnya. Tuh. Makanya jangan mencari kesempurnaan, mari menyempurnakan diri kita dalam cinta. Jadi jangan nyari yang sudah sempurna, tidak ada. Kalian cari cerita ini ya di bukunya yang judulnya On Being in Love. Baik, ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik. Ketakutan terbesar di dunia adalah opini orang lain. Dan Osho orang yang sangat berani. Kata Osho, saat engkau tidak takut orang banyak, engkau bukan lagi seekor domba. Engkau adalah singa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati. Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematian. Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati. Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin. Baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin. Rasakan semua dualitas. Jangan takut dengan pengalaman, karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki, semakin dewasa diri. Terakhir, ini mungkin jadi pengingat kita, era-era belakangan ini, jika engkau tinggal bersama orang-orang tidak waras, menjadi waras adalah berbahaya. Ya, kalau hidup bersama orang gila, menjadi waras itu berbahaya. Jika engkau tinggal di rumah sakit jiwa, meskipun tidak gila, setidaknya berpura-puralah gila. Kalau tidak, orang-orang gila itu akan membunuhmu. Ya, kamu boleh tafsirkan kemanapun pernyataan ini pesan untuk hati-hati. Jangan-jangan banyak orang gila sekarang di sekeliling kita. Kalau pengen selamat, pura-puralah gila. Kalau kata Ronggo Warsito kan sebaliknya. Amenangi zaman edan. Kalau kita mengalami zaman edan, ketika segalanya kacau, segalanya rusak, semoga kita tidak kehilangan diri kita. Jangan ikut-ikutan edan. Meskipun kalau kita tidak edan, tidak kebagian apa-apa. Jadi ini zaman yang serba membingungkan. Mau ikut edan, mosok kita milih hidup yang edan. Tapi kalau saya tidak edan,
Tidak kebagian apa-apa nanti. Itu kan membingungkan. Tapi pesannya Ronggo Warsito, apapun yang terjadi, tetap pilihlah hidup waras. Karena seenak-enaknya orang edan, tetap lebih enak waras. Maka penting bagi kita untuk eling lan waspodo. Kata beliau begini, seks harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda. Ia harus menjadi sesuatu yang sakral. Seks haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi. Jangan dikutuk, jangan ditindas. Namun harus dihormati. Karena keberadaan kita lahir dari sana. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya. Seks harus diangkat semakin tinggi hingga mencapai puncaknya, dan puncaknya adalah samadhi atau kesadaran super. Jadi ini ajaran ini ya kalau di Hindu namanya tantra. Di Jawa zaman dulu ada teori-teori yang jenis tantra atau tantrisme. Jadi jalan spiritualnya antara lain ya melalui hubungan seksual. Ya kalau di kita Islam kan memang apapun aktivitas termasuk hubungan seksual kan juga sakral. Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main. Jadi justru kita harus naik kelas di situ. Bisa jadi bermakna ibadah aktivitas itu. Selama ini kata Osho yang keliru di kita adalah memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif. Terus di situ ada represi-represi. Yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi, muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas, dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak uraiannya prosesnya harus seperti itu. Lanjut. Ini juga menarik kalimat beliau, nasihat beliau, jangan ganti-ganti pasangan. Ya, alasannya apa? Beliau punya ilustrasi sendiri. Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh. Dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar di manapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah, tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta. Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan dan pohon tersebut mati, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat. Tetaplah setia pada kehidupan, singkirkan pohon itu karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan. Ini ada dua nasihatnya. Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantap kebersamaan. Tapi meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Lah kalau cintanya tidak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat ya mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Tidak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu. Ya dia akan mati. Kalau sudah mati ya ditebang saja.
Ngapain mati-matian bertahan di situ? Ini ya, ini dua aspek ini sama-sama benar, tergantung teman-teman nanti membaca dan menggunakannya secara pas untuk situasi teman-teman masing-masing. Kapan tidak mindah-mindah pohon, kapan menebang pohon. Nah, jangan sampai keliru. Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta. Kalau cintanya tidak ada, ya ngapain? Baik. Nah, masih ada waktu sedikit, sekilas saja ya. Ada lagi nasihat selanjutnya. Nah, ini kalimat lanjutannya. Jika engkau mencintai seseorang, engkau menerima orang itu seutuhnya. Dengan segala kekurangannya, segala keburukannya, dan segala kegagalannya. Jadi, terima apa adanya, kemudian menyempurna bersama dalam cinta. Cinta. Nah, ini kritiknya Osho sebenarnya. Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi yang pada akhirnya justru yaitu tadi, apapun itu, apakah itu seks, apakah itu makanan atau apapun, begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata, tidak, itu tidak boleh, itu salah. Maka pikiran bawah sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya, gimana cara mendapatkannya. Kita terus memproyeksikan diri ke situ, membuatnya tambah penting, tambah indah. Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu. Kalian tambah tertarik kan. Nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Kayak kalian misalnya, nanti kalau selesai ngaji, ini nggak usah dibuka ya. Bawah meja ini jangan dilihat. Tolong ya, semua saja. Oh, kamu tambah penasaran kan? Kamu tadinya nggak pingin nengok sama sekali. Begitu saya bilang begitu, kamu penasaran. Ada apa kok nggak boleh dilihat? Nah, karakter pikiran begitu. Begitu direpresi, justru dia tambah heboh. Itu yang terjadi dengan seks, dengan makanan. Kata Osho begitu. Ya saya banyak lah. Saya punya pengalaman beberapa teman itu ya. Awalnya sih anak soleh, pesantren, begitu kuliah punya pacar, wah lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu. Sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu memblokiri situs-situs itu sudah mungkin jutaan situs. Tapi hari ini diblokir 5, besok muncul 10. Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu. Ngerti Pak caranya pokoknya. Diblokir loh mas, ada begini Pak caranya. Itu ngerti terus. Itu karakternya pikiran. Ya, jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini. Termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan seks yang tepat, yang cocok. Yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter, dan lain sebagainya. Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, yaitu pasti. Cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Osho ya terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini. Kalau orang sudah tidak suka. Osho bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru seks, itu sebenarnya mereka lah yang terobsesi dengan seks.
Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa. Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa. Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya. Ya kan? Kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik. Dan kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa. Nah ya, pokoknya kalau ada gitu-gitu pemersatu bangsanya itulah. Partai apa saja kamu milih 01, 02, kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Osho. Dari 300 buku saya, hanya satu buku yang membahas tentang seks. Dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi, From Sex to Super Consciousness. Permulaannya memang berkaitan dengan seks. Tapi pada akhirnya lebih dalam menuju kesadaran super, menuju samadhi. Nah, itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang. Ini fenomena yang aneh. Buku-buku saya yang lain tidak menjangkau banyak orang. Hanya buku seks tadi sehingga dia terus disebut guru seks. Tidak ada satupun orang Hindu, orang suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya. Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin. Banyak buku telah ditulis menentangnya. Seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis. Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama. Karena banyak represi-represi, tekanan-tekanan. Ya ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya, kok spiritualis kok fokus ke situ? Lalu dia bahas banyak, ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan, yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu. Fokus ngumpul di situ semua. Ini teorinya. Menurut Osho, cinta itu ada 3 dimensinya. Kalau teman-teman sedang hidup dalam cinta, coba perhatikan ada di level cinta yang mana yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Ada dimensi kebinatangan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Tema kita cinta spiritual itu yang tema dimensi ketuhanan. Dimensi kebinatangan itu berkaitan dengan kebutuhan biologis. Tarikan-tarikan hasrat nafsu. Kata Osho, normal kita punya itu, punya nafsu, punya keinginan. Tapi jangan berhenti di dimensi kebinatangan ini. Kenapa berhenti di dimensi kebinatangan? Jatuhnya kita hanya ingin enak saja. Kita hanya ingin nyaman saja. Kita jadikan yang kita cintai sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Cinta yang berhenti di dimensi kebinatangan jatuhnya eksploitatif. Jadi jatuhnya memperbudak. Kata Osho, posesif. Kamu hanya milikku, tugasmu menggembirakanku, memenuhi keinginanku. Pokoknya segala kepentinganku harus terpenuhi dengan kehadiranmu. Nah, ini level kebinatangan. Yang kedua, level kemanusiaan. Kalau ini yang kita rasakan selama ini. Kalau yang pertama tadi kebutuhan biologis, kalau ini kebutuhan psikologis.
Kita sama-sama saling butuh, kita sama-sama ingin menggembirakan, saling menguntungkan, membebaskan, tidak posesif. Nah, ini dimensi kemanusiaan. Cinta yang saling berbagi, saling setara. Ini dimensi kemanusiaan. Jadi semacam kebalikannya yang biologis. Kalau ini saling membebaskan. Engkau jadi dirimu, aku jadi diriku, dan kita saling mendukung dalam kebersamaan kita. Oke, terus ya. Yang ketiga, dimensi ketuhanan. Kalau di dimensi ketuhanan ini, sifatnya eksistensial. Tidak lagi melihat aku berhubungan dengan siapa. Siapa yang aku cintai dan siapa yang tidak aku cintai. Dalam dimensi ketuhanan itu, aku sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Pribadiku sudah jadi pribadi seorang yang pecinta. Kalau di nomor 1, nomor 2, cinta itu jenisnya masih hubungan. Tapi di nomor 3 tidak. Jadi fokus yang nomor 3 itu bagaimana membentuk diri kita jadi pribadi penuh cinta. Terhadap apapun, sikap kita, perilaku kita itu perilaku mencintai. Ini cinta di dimensi ketuhanan. Kita menjelma jadi seorang pecinta. Orang yang menjelma jadi seorang pecinta itu ketemu apapun, mode dan modusnya adalah modus mencintai. Modus mencintai itu ya modus ingin memberikan yang terbaik pada siapapun yang ada di hadapanku, di posisi apapun, di peran apapun. Ini cinta level ketuhanan. Diri kita sudah berubah jadi cinta itu sendiri. Makanya kata Osho, kalau masih jenisnya hubungan, yang masih milih-milih aku mencintaimu dan aku tidak mencintai dia, ini masih belum di level ketuhanan. Kalau sudah level ketuhanan itu siapapun kita cintai. Sama seperti Allah itu kan siapapun hambanya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Semuanya dicintai. Semuanya ditunggu untuk kembali. Jadi ini jenis dimensi cinta yang ketiga. Loh Pak, kalau begitu yang di nomor 3 ini nanti jadinya tidak fokus pada kekasihnya, tidak fokus pada, enggak, ya kekasihnya ya tetap, tapi itu kan salah satu saja. Kalau di yang nomor 2 sama nomor 1 itu kan kamu aku cintai, dan yang ini tidak aku cintai, yang itu tidak aku cintai, yang sana malah aku benci, kan begitu. Tapi begitu pribadimu menjelma seorang pecinta, semuanya aku cintai. Ya tentu saja dengan cara mencintai sesuai syarat dan ketentuannya, sesuai ruang dan waktunya, tidak sama. Oh, karena kamu adikku, caraku mencintai begini. Karena kamu temanku, caraku mencintai begini. Karena kamu tetangga, caraku mencintai begini. Tapi pada semuanya yang aku berikan hanya cinta. Kenapa begitu? Karena karakterku, pribadiku sekarang berubah menjadi karakter seorang pecinta. Beda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 saya masih hubungan. Aku mencintaimu, aku mencintai dia. Kalau sama dia netral saja, kamu sama yang itu malah saya benci. Ini masih variatif. Karakterku masih belum terbentuk jadi seorang pecinta. Apalagi yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kata Osho malah belum ada cintanya. Yang ada hanya ego yang ingin dipuaskan. Yang jatuhnya kemudian manipulatif, posesif, eksploitatif.
Cinta rasanya kayak jadi penjara buat kita. Punya pasangan tambah nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh kan itu. Karena pasanganmu menuntut dipuaskan terus, kamu juga menuntut dia untuk dia memuaskanmu. Akhirnya saling memenjara, tidak saling membebaskan. Nah, itu yang dikritik oleh Osho. Baik, jadi ini 3 dimensi cinta. Tidak ada cinta yang biasa. Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa, maka itu bukan cinta. Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta. Cinta tidak pernah biasa. Cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual. Itulah bedanya menyukai dan mencintai. Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual. Ini ada 2 ide di quotes ini. Yang pertama, cinta itu pasti luar biasa. Orang yang sedang mencintai, orang yang sedang meluap-luap dalam cinta, dia bisa merasakan luar biasanya cinta. Meskipun bagi yang tidak ngalami, rasanya biasa saja. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kadang-kadang kan kita agak nyinyir, misalnya lihat teman kita dengan pasangannya, alah gitu saja kok. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kalau rasanya biasa-biasa, di situ kata Osho, mungkin belum cinta. Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Alah biasa, ternyata tidak istimewa-istimewa amat. Mungkin ya belum cinta. Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka. Kalau masih hanya sekedar suka, berarti masih materi. Kalau masih materi, belum cinta. Cinta itu spiritual, ke dalam, kerohanian. Kalau masih berhenti di fisikal, di materi, cantiknya, kayanya, enak diajak ngomongnya, itu masih mungkin masih suka saja. Belum ada unsur spiritualnya. Cinta itu ada unsur spiritualnya. Ada unsur rohaniahnya. Nanti uraian sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual. Baik, jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta, Anda luar biasa. Bagi yang tidak, ya semoga segera. Ya, oke ya. Terus, ini juga quote, saya buka dengan 2 quote ini dulu sebelum ke teorinya ya. Orang bilang cinta itu buta karena tidak tahu apa itu cinta. Kukatakan kepadamu, hanya cinta yang punya mata. Selain cinta, justru semuanya buta. Dunia ini kacau, karena orang kalau, mungkin teman-teman sering mendengar ustadz atau ulama bilang, mari kita memandang segala di sekeliling kita dengan ainur rohmah. Dengan mata cinta, mata kasih sayang. Disitulah akan terbuka bagi kita indahnya dunia, indahnya manusia, luar biasanya apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya ainur rohmah. Itulah sejatinya melihat. Selama ini mungkin kita melihat sekeliling itu dengan pandangan ambisi, kadang dengan pandangan kebencian, kadang dengan pandangan ego. Bukan ainur rohmah. Bukan pandangan yang penuh cinta. Apalagi era kampanye seperti hari ini. Isinya pandangan kita itu banyak bencinya. Melihat apapun, apalagi kubu yang berbeda. Kadang-kadang hidup, isi pikiran kita itu kan persaingan, keunggulan, kemenangan. Gimana caranya saya nomor 1, yang lain belakangan saja, gimana cara. Itu isi pikiran kita itu. Maka ya cara pandang kita bukan cara pandang cinta, bukan ainur rohmah tadi.
Ya seperti kalimatnya Maulana Jalaluddin Rumi, kita itu sering melihat manusia hanya casingnya. Kita tidak melihat di balik casing. Lalu di balik casing itu ada taman yang indah, kata Rumi. Yang itu bisa kita akses hanya dengan mata cinta. Hanya dengan Ainur Rahmah. Ilustrasi sederhananya, kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kan pasanganmu yang sedang kamu cintai, itu kan rasanya cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, indah luar biasa, meskipun bagi teman yang sekelilingmu biasa saja. Alah, wong cuma kayak gitu aja kamu sampai segitunya sih. Loh, kamu tidak melihat keindahan yang dilihat orang yang mencintai ini. Maka kalau ingin hidupmu serba indah, pakailah kacamata namanya Ainur Rahmah tadi. Mata yang penuh kasih sayang. Ketika melihat manusia, kamu lihat kebalik dirinya. Di balik diri manusia itu ada banyak ayat-ayat yang indah. Bahkan ada wa nafakha fihi min ruhi, unsur ilahiyah di dalamnya yang maha indah. Cuma kita tidak akan bisa melihat itu kalau mata kita mata persaingan, mata iri, mata benci, mata ingin menaklukkan. Itulah yang membuat kata Osho, hanya cinta yang melihat, yang lain semuanya buta. Lanjutnya. Terus nanti dari banyak konsep-konsepnya Osho bisa kita rinci. Dalam cinta itu ada 3 jenis hubungan. Yang paling berat yang pertama ini, codependent. Nanti ada independent, dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent. Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri. Dia tergantung melekat pada yang dicintainya. Jadi Osho mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya, merenyapkan individualitasnya demi yang dicintai, kehilangan kepribadiannya. Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan yang dia cintai. Ini namanya relasi yang codependent. Ini negatif. Kata Osho, orang yang kalau mencintainya seperti ini, ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia bisa kehilangan dirinya. Seperti saya bilang tadi, ini cinta yang jadi penjara. Kita didominasi di situ, kita di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini namanya relasi codependent. Biasanya coraknya sangat posesif. Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai. Sampai kehilangan diri kita sendiri. Jadi nanti pasangan kita bilang, aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah. Kamu terus, wah, cepat-cepat ke mall nyari baju warna merah. Aku seneng loh kalau kamu pakai apa gitu semua, kamu cepat-cepat gitu. Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mikir loh, menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu? Aku sendiri merasa srek enggak sih melakukan ini, melakukan itu? Nah, kita tidak mikir ke situ. Kan ada teori cinta yang lain yang bilang yo pecinta sejati itu yo melupakan dirinya. Tapi bagi Osho tidak begitu. Jadi justru cinta yang codependent ini cinta yang lemah. Bukan cinta yang sejati. Cirinya apa codependency itu biasanya tidak tegas, lemah.
Kalau ditanya apa-apa, kamu maunya apa? Ah, terserah kamu saja. Pingin nopo, terserah saja. Padahal ya, ini mau, ya ndak apa-apa, maulah. Itu mau, ya ndak apa-apa, mau. Itu kan. Pokoknya terserah lah, kamu pingin apa, aku ikut saja. Nah, ini justru menyusahkan semuanya. Jadi kamu ndak punya pendirian, kamu lemah. Kamu ndak jadi dirimu, padahal mungkin kamu ndak suka, kamu ndak senang. Kemudian biasanya terus komunikasinya ndak sehat, satu arah. Jadi ada yang mendominasi dalam hubungan. Yang satu ingin menyenangkan yang lain saja. Kemudian ada yang diam-diam merasa berkorban. Aku sudah korban macam-macam loh untukmu. Apa yang sudah tidak kuberikan padamu. Aku sudah kehilangan waktu kuliah, teman-temanku lulus, aku belum demi dirimu. Aku sudah... Diam-diam kamu menghitung sendiri itu, bahwa kamu sudah banyak berkorban. Itu alamat kamu ada di jenis codependent. Diam-diam kamu menyalahkan yang kamu cintai. Ah, kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah lulus. Kalau tidak ada kamu mungkin aku asik sama teman-temanku nongkrong jalan-jalan. Yang ada kamu saja aku jadi malam mingguku tidak asik. Misalnya. Tapi kamu tidak berani ngomong. Kalau ketemu dia, gimana yang seneng? Seneng, enak gitu. Diam-diam kamu tidak seneng sebenarnya. Itu namanya codependent. Jadi kebebasan mau kamu pasrahkan padanya untuk didominasi. Yang diidealkan dalam banyak tulisan-tulisannya Osho, kalau bisa ya interdependent. Interdependensi itu masing-masing masih punya ruang untuk pengembangan diri individualitasnya, tapi tetap menjaga komitmen dan keharmonisan bersama. Tidak ada yang berkorban, tidak ada yang mengorbankan diri, masing-masing saling mendukung pengembangan diri. Jadi dasarnya kepedulian dan penghormatan, respect dan care. Itu interdependent. Aku ya aku, kamu ya kamu, tapi kan kita ini punya keinginan bersama, punya cita-cita bersama, punya target bareng. Yuk saling bernegosiasi, saling membantu, saling menguatkan, saling berkomitmen. Oh, ini namanya interdependent. Cirinya apa interdependent itu? Tahu batasnya masing-masing. Itu ciri pertama sudah. Jadi, oh ya, yuk kita bersama sih, tapi aku tahu yang bagian itu privasimu, monggo kamu. Dengan privasi. Sampai di titik ini saya tidak mau ikut campur, itu sudah pilihanmu. Ini namanya tahu batasnya. Meskipun tetap peduli, kok tiba-tiba pilihannya ngaco, ya saya ingatkan. Kemudian komunikasinya aktif. Jadi komunikasinya sehat. Tidak saling cuek, tidak diem-dieman atau ngotot-ngototan ingin mendominasi. Saling menghormati, menerima tanggung jawab. Siaplah kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu namanya mau menerima tanggung jawab. Untuk pengembangan diri kita masing-masing, kalau aku bisa menyumbang apa, akan saya lakukan. Terus interdependent itu dasar dan cirinya lagi kepercayaan. Saling percaya. Kalau curiga terus, itu biasanya masih independen. Masing-masing tidak mau dicurangi. Khawatir dikalahkan, khawatir didominasi. Akhirnya saling tidak percaya. Mau sih saya serius-serius, tapi nanti kalau kita jadi, kalau tidak jadi gimana? Rugi saya. Terus jadinya ngambil jarak. Tidak ada saling percaya. Terus percaya diri. Mau apa-apa, oke. Keinginanku ya saya sampaikan apa adanya, itu percaya diri. Terbuka dan jujur. Kemudian saling memperhatikan kebutuhan.
Tidak egois mikir keinginanku sendiri sih yo. Sambil, oh kalau dia gimana, kira-kira begini. Kalau mungkin dia tersinggung ya enggak usah. Oh dia enggak cocok yang gitu ya enggak usah. Itu namanya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Itu yang disebut interdependent. Nah, jadi dari tiga ini ya silakan teman-teman mengevaluasi ya. Jenis hubungan dengan siapa saja, bisa saja dengan orang tua, bisa saja dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan sahabat. Kalian itu codependent apa terlalu independen, apa sudah ideal di level interdependent. Hubungan independen. Jenis independen ini terlalu terpisah. Kalau tadi kan ada yang satu tergadai kebebasannya, kalau ini mandiri. Tapi karena terlalu mandiri, justru keintimannya jadi berkurang. Kedekatannya jadi berkurang. Berdua tapi nafsi-nafsi. Nah, itu juga tidak enak. Namanya terlalu independen, terlalu mandiri. Nanti begitu makan di warung, tak bayar sendiri-sendiri ya, siap. Gitu. Itu independen namanya. Hitung-hitungan ya kan kita sendiri-sendiri memang, ya boleh. Nah, enggak apa-apa ya masing-masing dengan versinya. Mungkin diajak makan, kamu mau di mana? Saya mau di warung sana. Kalau kamu, saya yang sini saja. Ya sudah kamu ke sana, saya sini ya. Nah, itu independen namanya. Jadi masing-masing dengan keinginannya, kepribadiannya, individualitasnya sama sekali tidak mau diganggu. Aku yo aku, kamu yo kamu. Mari kita jalan sendiri-sendiri versi kita. Jadinya apa? Ndak harmonis. Mungkin juga ndak romantis. Jadi kalau diajak pakai baju yang coraknya mirip, ndak usah kayak anak yatim aja. Iya bener sih, tapi yo kan pasangan. Oke, ini jenis kedua. Namanya independen. Ya bagus, lebih bagus daripada yang codependent. Tapi harmoni dan kebersamaannya kurang. Egonya masih kuat. Masing-masing biasanya mudah konflik. Seolah-olah bersama, tapi ya rasanya kok tidak saling peduli ya. Rasanya kok kurang perhatian ya. Kalau terlalu independen, terlalu nafsi-nafsi, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya kebetulan saja kita seolah-olah seperti pasangan misalnya. Ini gaya independen. Coba kalian evaluasi lagi ya. Saya tidak tahu kalian punya hubungan dengan apa dan siapa. Itu kira-kira codependent apa independen?